Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih? Ada nggak sih ya alternatif dari sistem ekonomi yang kita jalanin setiap hari? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah buku yang menawarkan cetak biru ekonomi yang bener-bener lengkap, yang akarnya itu dari cara pandang yang sama sekali berbeda. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Di sini kita bakal lihat dulu fondasi pemikiran yang jadi dasar dari keseluruhan sistem yang diusulkan di buku ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Nah, ini dia nih sumber utama kita, sistem ekonomi Islam. Jadi, buku ini tuh bukan cuma nawarin perbaikan-perbaikan kecil gitu, tapi sebuah alternatif total buat sistem ekonomi yang dominan sekarang. Mari kita bedah gagasan utamanya. Penulisnya memulai dari premis yang fundamental banget. Menurut dia, kekayaan terbesar sebuah bangsa itu bukan materi loh, tapi justru gagasan dan cara berpikir yang membentuk bangsa itu sendiri. Nah, ini titik awal dari semua argumennya. Jadi, poin yang paling penting di sini adalah teks ini tuh bukan cuma nyaranin, coba deh ubah ini sedikit, itu sedikit. Bukan, buku ini mengusulkan sebuah fondasi yang sangat sekali baru untuk sebuah perekonomian. Oke, sebelum nawarin solusi, buku ini coba mendiagnosis dulu. Yuk kita lihat gimana penulisnya menganalisis masalah fundamental dalam sistem yang kita kenal banget sekarang, kapitalisme. Jadi menurut analisis buku ini ya, seluruh bangunan ekonomi kapitalis itu sebenarnya berdiri di atas satu asumsi dasar. Keinginan kita sebagai manusia itu nggak ada batasnya, sementara sumber daya yang ada itu terbatas. Inilah yang disebut masalah kelangkaan. Nah, dari masalah kelangkaan tadi, buku ini nge-breakdown lagi jadi 3 konsep turunan yang jadi mesinnya kapitalisme. Gimana kita mendefinisikan nilai suatu barang, dan gimana harga jadi alat buat ngaturnya. 3 hal ini saling kait-mengkait buat ngejawab masalah awal tadi. Nah, di sini nih, salah satu kritik utamanya muncul. Dalam kerangka kapitalisme, keinginan buat punya mobil mewah itu dianggap sama sahnya secara ekonomi dengan kebutuhan akan makanan pokok. Nggak ada bedanya antara kebutuhan primer dan keinginan sekunder. Semuanya dianggap kebutuhan. Dari sini, kan jadi muncul pertanyaan, ya kan? Kalau semua keinginan dianggap kebutuhan, terus, apa dong tujuan akhir dari sistem ini? Apa yang mau dicapai? Ya, konsekuensi logisnya apa? Kalau masalahnya itu kelangkaan, ya solusinya cuma satu. Produksi, produksi, dan produksi. Tujuannya jadi meningkatkan jumlah barang dan jasa sebanyak-banyaknya buat ngejar keinginan yang nggak ada habisnya itu. Oke, kita lanjut ya. Karena dari sini argumen penulisnya jadi makin menarik. Intinya, semua premis yang kita bahas tadi itu dianggap pada dasarnya keliru. Di sini penulisnya ngasih sebuah ide yang benar-benar beda. Katanya, kita tuh selama ini salah nanya. Masalah utamanya itu bukan soal jumlah barangnya yang kurang, tapi soal gimana barang itu bisa sampai ke tangan semua orang. Nah, disinilah kita bisa lihat perbedaan paling mendasarnya. Fokusnya itu geser total. Bukan lagi soal gimana cara produksi massal untuk memuaskan keinginan, tapi jadi gimana cara kita mastiin distribusi kekayaan biar kebutuhan pokok setiap orang itu terpenuhi. Oke, terus gimana dong cara kerja sistem yang diusulkan ini? Nah, semuanya itu dimulai dari konsep dasar soal 3 kategori kepemilikan yang sangat jelas perbedaannya. Menurut buku ini, semua kekayaan di dunia ini pada dasarnya bisa dibagi jadi 3 keranjang utama. Nah, setiap keranjang ini, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara, punya aturan mainnya sendiri-sendiri. Yang pertama, kepemilikan individu. Ini gampang ya, ini tuh harta yang bisa Anda miliki secara pribadi. Misalnya rumah atau gaji dari hasil kerja keras Anda. Nah, buku ini juga ngasih aturan yang jelas soal cara-cara yang sah buat mendapatkannya. Terus yang kedua, ada yang namanya kepemilikan umum. Coba bayangin deh sumber daya alam yang vital banget buat semua orang, kayak sumber air, hutan, atau tambang energi. Menurut sistem ini, hal-hal semacam itu adalah milik kita bersama, milik seluruh masyarakat. Jadi, nggak boleh diprivatisasi dan harus dikelola buat kepentingan semua orang. Dan yang terakhir, ada kepemilikan negara. Ini beda loh ya sama kepemilikan umum tadi. Ini adalah aset-aset yang dikelola langsung sama pemerintah, contohnya kayak gedung-gedung pemerintahan, atau pendapatan dari pajak, dan juga tanah-tanah yang nggak ada pemiliknya. Oke, setelah kita tahu 3 pilar kepemilikan tadi, sekarang kita lihat gimana sih mekanisme detailnya, gimana kekayaan itu didapatkan, dan akhirnya bisa berputar di dalam sistem 3 pilar ini. Nah, terus gimana caranya seseorang bisa dapat kepemilikan individu secara sah?
Buku ini menetapkan cara-caranya, kayak bekerja, nerima warisan, atau bahkan menghidupkan lahan yang tadinya mati. Yang penting dicatat, cara-cara ini didefinisikan secara ketat supaya nggak ada eksploitasi. Oke, pertanyaannya, siapa yang ngelola semua kekayaan umum dan negara itu? Disinilah masuk sebuah lembaga kunci yang disebut Baitul Mal. Anggap aja ini semacam kas negara terpusat yang tugasnya mastiin semua pendapatan dari sumber daya bersama dan aset negara itu balik lagi didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit ya. Kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua aturan ini jadi penting banget? Jawabannya itu balik lagi ke premis awal buku ini. Dan ini poin yang paling krusial. Menurut penulisnya, semua aturan ekonomi ini itu bukan sekedar kebijakan yang bisa diubah-ubah sesuka hati. Ini adalah ekspresi langsung dari sebuah pandangan dunia yang utuh, yang komprehensif. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Apa ya artinya kalau sebuah sistem ekonomi itu bukan cuma sekumpulan kebijakan, tapi jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari cara kita hidup? Buku ini menantang kita buat melihat ekonomi bukan lagi sekadar ilmu tentang angka dan kelangkaan, tapi sebagai cerminan dari sebuah ideologi yang jauh lebih dalam. Terima kasih sudah menyimak.